ayah dan bunda, pernahkah memperhatikan si kecil yang memilih diam mematung saat berada di tengah keramaian? Mari kita selami bersama psikologi anak pemalu untuk memahami lanskap batin mereka yang sering kali sunyi, namun menyimpan kejutan luar biasa di dalamnya. Bayangkan si kecil berdiri di tepi taman bermain. Di dalam hatinya, ia sebenarnya sangat mendambakan untuk bergabung dan tertawa bersama teman-temannya. Namun, seolah ada suara yang membisikkan untuk tetap diam dan tidak mengambil resiko. Ayah bunda, ini bukan berarti mereka tidak ingin berinteraksi. Ada badai batin yang berkecamuk di dalam diri mereka, membuat sebuah koneksi yang sederhana terasa sangat mustahil untuk dilakukan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik diamnya mereka? Bagi anak pemalu, situasi sosial bisa direspons oleh sistem saraf layaknya sebuah ancaman bahaya yang nyata. Logika mereka kalah oleh sensasi fisik. Jantung mereka berdebar sangat keras, pipi memerah dan seolah ada gumpalan yang menahan suara di tenggorokan. Jadi, rasa malu ini sejatinya murni merupakan respons fisiologis dari tubuhnya. Disinilah letak paradoks yang paling menyesakkan bagi anak pemalu. Hal yang paling mereka dambakan, yaitu koneksi sosial dan rasa memiliki, justru menjadi hal yang terasa paling mengancam sistem saraf mereka. Ada tarik ulur antara keinginan hati untuk bergaul dengan rasa takut berbuat salah atau dihakimi. Ketegangan inilah yang membuat satu langkah maju terasa 10 kali lebih berat bagi mereka dibandingkan anak-anak lainnya. Banyak dari kita mungkin keliru menyamakan anak pemalu dengan anak introvert. Padahal keduanya berbeda. Introvert adalah tentang manajemen energi, di mana anak memulihkan tenaganya dengan cara menyendiri. Sementara rasa malu didorong oleh rasa takut akan penilaian orang lain. Bahkan ada anak yang disebut ekstrovert pemalu. Mereka sangat mendambakan interaksi dan mendapat energi dari orang lain, tetapi terlalu takut untuk memulai sapaan. Bahaya paling nyata dari situasi ini bukanlah sifat pemalunya itu sendiri, melainkan cerita yang mulai diyakini sang anak tentang dirinya. Saat lingkungan lebih sering memuji anak yang mendominasi diskusi, anak pemalu mulai merasa dirinya tidak terlihat. Perlahan mereka mungkin membangun narasi batin yang membatasi, "Aku adalah si pendiam yang tidak pernah diperhatikan dan tidak cocok berada di sini." Ayah dan bunda, respons kitalah yang bisa menciutkan atau memperluas dunia mereka. Tuntutan keras atau ejekan hanya akan membuat mereka merasa dipermalukan dan menyimpulkan bahwa bersuara itu berbahaya. Sebaliknya, undangan yang lembut dan penuh empati akan memberikan mereka rasa aman untuk berani mengambil resiko kecil. Dari rasa aman inilah, fondasi kepercayaan diri mereka pelan-pelan terbangun. Namun di balik sifat diamnya, tersimpan anugerah yang luar biasa. Sifat pemalu bukanlah kelemahan, melainkan tanah yang subur untuk menanam kedalaman pikiran. Anak pemalu adalah pengamat yang sangat tajam. Mereka mampu menangkap bahasa tubuh dan merasakan perubahan emosi di sekitarnya yang seringkali terlewatkan oleh orang lain. Dan saat mereka akhirnya berbicara, kata-kata mereka sengaja dipilih dengan niat, bukan sekedar basa-basi pengisi kekosongan. Lalu, bagaimana kita bisa membantu mereka? Bangunlah jembatan pelan-pelan, jangan paksa mereka berlari. Berikan dorongan dalam dosis kecil yang bertahap, bukan memberikan sorotan yang mengejutkan. Ubah paksaan tampil menjadi sebuah undangan bermain yang aman. Dan yang terpenting, selalu validasi rasa aman mereka dengan meyakinkan. Kamu aman di sini, dan kamu sudah cukup apa adanya. Percayalah, jika didampingi dengan cinta, pengalaman masa kecil ini akan bertransformasi menjadi kekuatan hebat saat ia dewasa. Pengalaman menyakitkan karena merasa tidak terlihat di masa kecil akan melahirkan rasa empati yang sangat mendalam. Anak yang dulu berdiri diam di taman bermain, kelak akan tumbuh menjadi orang dewasa yang paling peduli, memastikan tak ada lagi orang di sekitarnya yang merasa sendirian. Sebagai penutup, bayangkan rasa malu itu seperti sebatang lilin kecil yang sedang dipegang si kecil, rapuh dan rentan tertiup angin. Ini bukan tentang seberapa besar apinya sejak awal,
melainkan apakah kita memberinya perlindungan dan kesempatan untuk menyala. Ayah dan bunda, diam bukanlah kekosongan, dan ketenangan bukanlah kelemahan. Rasa malu, jika dirangkul erat, adalah anugerah terbesar untuk melihat dan merasakan dunia dengan kedalaman yang tak tertandingi.